Shalom semua warga kerajaan. Pengambilan keputusan bisa menentukan masa depan daripada keturunan kita, dari anak cucu kita, bahkan yang masih jauh. Kita belajar pengambilan keputusan yang tepat daripada Yakub di dalam Kejadian pasal 31. Saat itu dimulai dengan latar belakang saudara-saudara daripada istri-istrinya, jadi ipar-iparnya itu selalu ngomong di belakang. Biasalah, kalau kita ada prestasi, orang masih ngomongin kita di belakang. Perhatikan ya, kalau orang ngomongin kita di belakang, berarti kita di mana? Kita ada di depan. Dan bahkan wajah daripada Laban itu sudah berubah. Karena Yakub ini mendatangkan berkat luar biasa. Karena dia mendapat berkat kan daripada Tuhan lewat ayahnya. Dan itu gold class blessing. Dan saat itu wajah yang berubah. I tell you, people change, but God doesn't change. Saya nggak pernah ngalami situasi seperti itu. Lalu Tuhan berfirman, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu. Dan janji Tuhan, I will be with you. Saudara, kalau perkataan Tuhan menyertai itu cukup, saudara. Bukankah namanya Immanuel? Tuhan yang menyertai kita, dan Yesus sendiri Tuhan kita berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tidak berhenti sampai 2025, saudara. Tetapi beyond. Sekarang banyak orang ketakutan. Indonesia tidak baik-baik saja. Ada yang cari warga negara Singapura. Ada yang cari warga negara Dubai. Ngapain? Kita sudah jadi warga negara kerajaan Allah. Satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amerika pasti goncang. Tetapi kerajaan Allah tidak akan goncang. Dan keputusannya dimulai dengan perkataan return. Perkataan besar di dalam Alkitab banyak. Ini salah satu ada sub ataupun suf yang baca terserah. Itu return, kembali kepada titik awal. Pulanglah ke negerimu. Sebab yang diwariskan itu bukan Assyria. Itu mereka kan dari Padan Arab, itu di Syria sekarang. Ya, tetapi mereka dijanjikan tanah yang dijanjikan, bukan tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan, the promised land. Itu yang Tuhan janjikan kepada Yakub dan keturunannya mulai Abraham. Sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata my land, dia tidak bicara soal Greenland. Dia bicara soal tanah Israel yang disebut Palestina itu. Dan firman Allah mengatakan pada saat itu dia mengambil keputusan besar. Dia berada di tempat yang nyaman. Bagaimanapun Laban pernah mengganti gajinya 10 kali lipat. Manusia begitu. Manusia tidak bisa diandalkan, saudara. Dan pada saat itu, saudaraku, dia mengambil keputusan untuk berangkat, meninggalkan tanpa pamit. Kalau pamit pasti nggak boleh. Dia lebih menurut pada Tuhan daripada manusia. Petrus dan Yohanes berkata, putuskan, mana lebih penting, percaya pada Tuhan atau pada manusia? Saya pergi ke Bali dengan perintah Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya tidak minta jaminan apa-apa. Perkataan Tuhan cukup. Kalau Tuhan menyuruh, dia tanggung jawab. Saya katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan bagaimana dia akan saya lanjutkan minggu-minggu depan. Dia dirubah jadi Israel. Dari penipu, the heel grabber, trickster. Dia menjadi Israel, prince with God. Karena itu, saudaraku, keputusan penting. Pulanglah. Pulanglah kepada pangkuan Tuhan. Pulanglah pada penyembahan kepada Tuhan. Ini perintah buat kita semua, bukan anjuran, tapi perintah. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Sudah sarapan ya Bapak Ibu ya? Oke, sekali lagi ya, shalom. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan, amin. Amin, kita mau terus berkata, Tuhan Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa, kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami terus ada dalam rancangan-Mu. Kami terus bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terus Tuhan,
kami mau bersyukur kepadamu. Kami terus Tuhan mau mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya. Biarlah Engkau Tuhan yang terus beracara. Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami mulai ibadah ini. Yang siap beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia
sampai selamanya. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu
Engkau yang layak Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Mari kita bersama-sama untuk memuji memuliakan namanya. Bertepuk tangan bersama. Sebab hanya nama Yesus yang layak untuk kita tinggikan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku,
lakukan, perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku aku. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku aku. Kau sahabat kami yang setia, rancangan indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku aku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku aku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Kalian selalu berada di sisi kami Tuhan. Haleluya. Kurang semangat ini Bapak Ibu ya. Jangan begini. Lebih semangat lagi.
Sebab Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Engkau yang kami percaya. Mari sama-sama katakan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut. Amin. Jangan pernah kami gentar Tuhan. Gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu. Tuhan adalah
ingin menyapa pada minggu pagi ini, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Baik, saya yang baru ya. Kita semua jemaat yang setia, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini waktunya kita akan menabur. Kita bisa memberikan taburan ini melalui amplop persembahan yang telah disediakan Aser. Jika Bapak Ibu belum ada yang memiliki amplop, silakan lambaikan tangan agar Aser bisa menghampiri Bapak Ibu. Baik, selain itu persembahan ini juga bisa kita berikan melalui scan QR yang berada di bangku depan Bapak Ibu semua. Baik, jika sudah semua, mari kita satukan hati. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Berkat dan anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Bahkan rancangan-Mu yang selalu indah dan tidak pernah gagal. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Kami mau ambil bagian untuk menabur ya Tuhan. Agar kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang akan memberkati persembahan ini ya Tuhan. Agar boleh dipergunakan dan dikelola dengan sebaik mungkin. Hanya untuk pekerjaan dan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya juga bahwa makin banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau. Bahkan mereka boleh merasakan kasih dan kehadiran-Mu Tuhan melalui ministry ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Bahkan persembahan ini juga semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap untuk menabur. Biarlah Engkau yang menguduskannya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan menerimanya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dipersilakan untuk masukkan amplop di belakang. Terima kasih. Sungguh baik Tuhan.
Jika saudara tahu lagunya, nyanyi sembah Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib kami memuji, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran, memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib kami memuji memuji kebesaran ajaib ajaib Tuhan. Namamu ditinggikan di tempat ini Tuhan. Namamu ditinggikan di tempat ini Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi ajaib Yesus, ajaib Yesus. Tuhan, tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini Bapa, Kau ditinggikan di tempat ini Yesus. Berbicaralah kepada kehidupan kami, masing-masing daripada kami. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan ditaburkan dari tempat ini. Kami percaya Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan mengerjakan tugasnya di dalam kehidupan kami. Dan akan mengubahkan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tidak lebih, tidak kurang, rancangan-Mu terjadi dalam kehidupan seluruh umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami jadi umat yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, sebelum kita duduk, sebentar saya undang kedua orang tua yang berbahagia. Kita ada penyerahan anak, saudaraku, hari ini, yaitu anak Renaldi Salomo. Akan diserahkan hari ini kepada Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Iya, saudara, apa yang kita sedang lakukan hari ini, itu adalah apa yang dilakukan oleh seorang Hana juga. Di mana Hana itu memberikan anaknya, dikatakan, Tuhan jikalau Engkau memberikan anak ini, maka aku akan menyerahkannya kepada Tuhan. Ini sesuai dengan kedua iman daripada orang tuanya, saudaraku. Karena orang tua tidak bisa menjaga anak 24 jam, setuju nggak? Ya kan? Oleh karena itu kedua orang tua pasti akan menyerahkannya kepada Tuhan. Karena ada kedaulatan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Anak ini menjadi milik Tuhan. Dan kami percaya
bahwa sebelum iman percaya daripada kita semua, sebelum 12 tahun seorang anak itu diserahkan kepada Tuhan mengikuti iman daripada orang tuanya. Nanti setelah dia berumur 12 tahun ke atas, maka dia akan mengaku percaya dan memberikan dirinya dibaptis. Itu adalah suatu hal yang menjadi iman percaya kita. Dan kita percaya bahwa anak Renaldi Salomo itu ada di dalam rancangan Tuhan. Dan hari ini mari sama-sama kita arahkan tangan saudaraku kepada kedua orang tua yang berbahagia dan juga kepada anak ini. Pertama saya mau tanya kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu bersedia untuk menjaga, merawat anak Renaldi Salomo, mengajari iman percaya kepada Kristus, dan membawa dia serupa dengan Kristus? Apakah jawabmu? Saya bersedia. Saya bersedia. Bapak, oleh karena iman daripada kedua orang tuanya, aku menyerahkan anak Renaldi Salomo ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang berkata dalam firman-Mu bahwa rancangan-Mu terjadi sempurna. Bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang membawa hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan aku berdoa kejadian daripada anak Renaldi Salomo dahsyat dan ajaib. Dan biarlah kami semua boleh melihat bagaimana karya Tuhan yang terjadi di dalam anak ini. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah pertumbuhan yang baik, pertumbuhan organ-organ yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus, semua sel-sel yang sedang bertumbuh dalam kehidupan dia sedang memuliakan Tuhan. Saat ini aku berdoa organ-organ tumbuh dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk masa depan yang cerah, yang sesuai dengan rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Berkat melimpah atas kehidupanmu, sehingga kehidupanmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupanmu menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar. Biarlah karya Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional itu ada di dalam kehidupanmu. Biarlah kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kehidupan engkau. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di atas kehidupanmu. Dari saat ini sampai akhir engkau menutup mata. Berkat-Mu atas kedua orang tuamu. Dan kiranya kedua orang tuamu dapat memberikan iman percaya yang baik dan membawa engkau kepada pengenalan akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat yang terbaik. Anak ini adalah milik Tuhan. Anak Renaldi Salomo adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami sambut berkat-Mu atas Renaldi Salomo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Selamat ya Pak. Selamat ya Ibu ya. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali saudara. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa dalam rancangan Tuhan. Kita bisa luar biasa di luar daripada rancangan Tuhan, tapi tidak lama. Tapi tidak lama. Saya banyak sekali melihat orang itu berusaha dengan kekuatan dia sendiri, berusaha dengan kemampuan dia sendiri, tapi akhirnya apa saudaraku? Terjatuh. Akhirnya dia tidak bisa berjalan di dalam rancangan Tuhan. Saudara, hari ini kita tetap di dalam satu tema, yaitu The Valley of Testing. Yaitu adalah lembah pengujian. Ini tema yang cukup berat, saudaraku. Ya, The Valley of Testing. Lembah daripada pengujian di dalam kehidupan kita. Dan ada 5 hal yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. 5 hal yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Itu adalah yang pertama. Itu kita butuh hadirat Tuhan sendiri. Kita butuh pribadi Tuhan sendiri. Oke, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, kita membutuhkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ketika saudara menjalankan prinsip kerajaan Allah, maka janji Tuhan itu terlaksana dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Kalau kita di dalam kerajaan Allah, kita in the kingdom, kita mendapatkan sesuatu bukan dengan cara mengambil, setuju? Kita memberi, maka kita mendapatkan sesuatu.
Saudaraku, saudara menjadi yang terbesar di antara semua. Itu dengan cara saudara menjadi hamba, melayani. Itu prinsip kerajaan Allah. Itu adalah kerajaan yang sungsang. Kerajaan yang terbalik. Berbeda dengan dunia. Ketika saudara mempraktekkan ini di luar, rasanya mungkin terlihat aneh di luar. Tapi justru itulah yang menjadi prinsip kerajaan Allah. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, saudara lakukan prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah pasti terjadi di dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, kita membutuhkan komunitas kerajaan Allah. Kita membutuhkan komunitas sesama orang percaya yang saling bertumbuh, saling mengenal Tuhan, dan saling melayani satu sama yang lain. Yang keempat, bagaimana caranya kita bertumbuh dalam Tuhan? Yaitu ada banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa bertumbuh sampai kita bilang bahwa, ya, saya mau melayani. I want to serve. Karena kehidupan kita itu sejatinya adalah untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri, setuju kan? Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Buah kehidupan kita seharusnya itu adalah dinikmati oleh orang-orang di sekitar saudara. Yang kelima, saudaraku, itu adalah yang membuat kita bertumbuh adalah rasa sakit atau pain yang saudara lewati bersama dengan Tuhan. Dan di Valley of Testing ini, di dalam sebuah lembah pengujian ini, saya akan ngobrol di nomor 5 ini. Kita akan bicara tentang yang nomor 5 ini, saudaraku. Ada rasa sakit yang saudara harus lewati bersama dengan Tuhan. Saya lihat itu di Alkitab dalam Kisah Ayub. Ada rasa sakit yang dilewati bersama dengan Tuhan. Tapi bagaimana pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan Ayub, saudaraku. Jadi rasa sakit yang kita lewati bersama dengan Tuhan itu akan membuat kita bertumbuh dan kita akan menjadi dewasa. Saudaraku, setiap orang itu diuji imannya untuk dimurnikan. Dan setiap testing di dalam kehidupan kita, setiap masalah di dalam kehidupan kita, setiap problem, setiap tekanan, setiap distress, itu adalah sebuah kelas. Itu adalah sebuah pelajaran, sebuah kelas, classroom, saudaraku. Semua badai di dalam kehidupan kita adalah sebuah kelas, katakan kelas. Itu adalah sebuah kelas. Dan di dalam sebuah kelas itu pasti ada suatu pelajaran yang mau diajarkan kepada setiap kita. Setuju, katakan amin. Saudara masuk kelas, pasti ada sesuatu yang mau diajarkan. Betul nggak? Nah, sama juga dengan badai, saudaraku. Dalam pencobaan, dalam testing di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang sedang mau diajarkan kepada saudara dan saya di dalam badai tersebut. Atau mungkin bukan sesuatu yang mau diajarkan, tapi ada sesuatu yang mau ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Ada banyak hal yang seseorang itu mendapatkan suatu nilai melewati badai. Karena itulah kita disebut lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Pecundang, dia stay di dalam badai. Tapi ketika dia menjadi seorang yang lebih daripada pemenang, kehidupannya lebih indah setelah badai. Makanya saudara kalau lagi melewati suatu badai, saudara jangan takut. Ada rasa sakit yang harus kita lewati bersama dengan Tuhan. Jadi ada sesuatu mungkin dalam kurikulum badai, oke saya bilang ini sebagai sebuah kurikulum badai. Badai apapun dalam kehidupan saudara, bisa sedang mengambil sesuatu dari dalam kehidupan kita, bisa sedang memurnikan sesuatu di dalam kehidupan kita, bisa sedang menambahkan sesuatu di dalam kehidupan kita, ataupun saudaraku, bisa jadi ada yang sedang dibersihkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita selama ini terpaut kepada sesuatu, itu sebenarnya tidak salah. Tapi ketika kita menjadikan itu berhala di dalam kehidupan kita, disitulah masalahnya. Apa definisi berhala? Berhala itu adalah kita lebih mencintai ciptaan daripada penciptanya. Ketika kita sudah mulai mencintai sesuatu daripada penciptanya, maka disitulah titik menjadi berhala, saudaraku. Dan disitulah ketika kita harus ada sesuatu yang dibersihkan. Yang pasti, buat saudaraku yang terkasih, Rock Tenggarong semua, ketika kita masuk ke dalam badai, satu hal yang harus kita jaga, atau dalam Valley of Testing, di dalam lembah pengujian, satu hal yang harus kita jaga adalah jangan pernah keluar daripada kasih karunia Tuhan. Jangan pernah keluar daripada kasih karunia Tuhan. Tetap andalkan Tuhan di dalamnya. Walaupun problem ataupun testing yang saudara lewati, itu sudah pernah saudara lewati kemarin.
Mungkin saudara pernah lewati kemarin, tapi jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Sebab orang itu bisa jatuh oleh karena bukan batu yang besar, tapi oleh karena batu yang kecil, saudaraku, bisa kepleset. Oleh karena batu kerikil, saudaraku, karena kita mungkin merasa bahwa, oh saya pernah ngelewatin ini sebelumnya. Saya tahu bagaimana caranya melewatin ini. Tapi saudara bisa melewati kemarin, hal tersebut saudara bisa lewati kemarin, saudara lewati dengan baik, itu semua karena Tuhan, amin. Kalau saudara harus melewatinya hari ini juga, saudara melewatinya bersama dengan Tuhan, hasilnya saya percaya itu lebih daripada pemenang, lebih daripada apa yang saudara lewati kemarin. Saya cuma mau bilang, problem boleh sama, di waktu yang berbeda, pelajarannya bisa berbeda. Pelajarannya bisa berbeda, problemnya bisa sama, saudaraku. Tapi ketika saudara andalkan Tuhan di tengah-tengah testing itu, sakit yang sama. Ketika saudara lewati di masa yang akan datang, saudara lewati dengan Tuhan, pelajarannya bisa jauh berbeda, saudaraku. Justru maka dari itu, every problem is a classroom. Setiap masalah, setiap badai is a classroom. Itu adalah sebuah kelas. Ada kurikulum di situ. Saudara harus tahu, ada sang guru yang sedang mengajar. Yaitu dia, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia bersama dengan saudara di tengah badai. Amin. Kalau kita lagi testing di sekolah, setahu saya, saudaraku, nggak tahu kalau di sekolah saudara, kalau pas waktu lagi, bukan lagi dalam posisi ujian, guru terus yang ngomong. Betul nggak? Guru terus yang ngomong, guru terus yang kasih tahu, kamu harus begini, begini, begini. Pas waktu lagi ujian, ada guru kasih tahu? Nggak ada. Kadang-kadang seolah-olah waktu lagi ujian, saudaraku, waktu lagi tengah-tengah ujian itu, kok kayak Tuhan kau di mana? Tapi justru disitulah, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita taruh dalam hati dan pikiran kita, disitulah kita diuji. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan nggak? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu pasti akan menuntun saudara melewati apapun itu. Alkitab berkata, saudara, di Valley of Testing, Alkitab berkata, kesusahan orang benar itu banyak. Banyak, saudaraku. Banyak. Saudara, orang benar, banyak kesusahannya. Tapi tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan untuk goyah, saudaraku. Jadi jangan pernah saudara dan saya untuk menyimpulkan kehidupan kita dengan satu bab di dalam kehidupan saudara. Sebab kegagalan hari ini bukan berarti saudara akan gagal terus. Kesulitan hari ini bukan berarti saudara akan sulit terus di depan. Karena ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami pencobaan, itu adalah apa, saudaraku? Itu adalah cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan untuk melihat apakah kita mengandalkan Dia. Kalau kita mengandalkan Dia, sang guru dia lihat dong, kamu udah belajar banyak. Hari ini, saudaraku, saya dapat kata firman Tuhan itu bukan cuma informasi buat kehidupan saudara, tapi untuk mengubah. Lah terus kalau firman Tuhan udah dikasih terus setiap minggu melalui siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan di tempat ini, lalu kemudian saudara sudah terima, yes, amin, tapi kemudian pas waktu lagi ada testing, pas waktu lagi ada kesulitan, pas waktu lagi ada hambatan terjadi di depan kehidupan saudara, lalu kemudian kehidupannya loyo. Itu kan lagi ujian, saudara, lagi ujian. Tidak akan ada lagi pengarahan dari guru ketika sampai ujian terjadi, yaitu kalau di sekolah. Saudara dengan kertas tes ujianmu, lewati bersama dengan Kristus. Apa yang sudah engkau pelajari, apa yang sudah engkau percaya, saudaraku, itu akan membawa kemenangan dalam kehidupan saudara. Saya kasih lagi, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, in the valley of testing, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan, saudara yang ngomong. Alkitab yang tulis. Kita yang deklarasi. Oh, kita deklarasi aja yuk. 1 Korintus 10 ayat 13. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat. Katakan amin.
Saudara, Tuhan kita setia. Dia memberikan pencobaan yang tidak melampaui kekuatan. Terkadang, saudaraku, semua permasalahan itu sudah ada jawabannya. Kita hanya perlu ketemu orang yang tepat. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menolong kita. Tuhan kirimkan orang-orang yang tepat untuk bisa menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar daripada Tuhan tidak terselami dengan pikiran kita. Jangan harapkan sebuah jalan keluar yang terbatas dengan pemikiran saudara. Jangan harapkan sebuah jalan keluar yang masuk logika saudara. Justru Allah kita tuh bergerak di dalam sebuah arena yang tidak terbatas. Sehingga kalau ada jalan keluar yang kelihatannya agak mustahil untuk saudara, itulah spesialisasi daripada Tuhan kita, amin. Saya banyak mengalami itu. Perkara-perkara Tuhan dahsyat dan ajaib. Coba, ini di sini, coba tampilkan yang ada bekas layar ini, Will. Coba, mungkin ada saudara yang belum tahu. Coba ditampilkan yang agak gelap, warna merah. Nah ini, saudara lihat satu titik di sini yang rusak. Mungkin kalau yang saudara sudah bersama-sama dengan kita kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu, ya di situ waktu itu ada Esra, ya 2 tahun yang lalu. Ini kenapa bagaimana caranya Tuhan itu membiarkan kita melewati rasa sakit, tapi kita menjadi lebih daripada pemenang. Saudaraku, ini satu hal yang rusak ini adalah kejadian di mana kita sebagai gereja itu diluputkan daripada petir. Petir masuk di dalam gereja kita yang lama. Pada waktu lagi kita di Jalan Patin ada petir masuk, menyambar ke dalam, lalu kemudian merusak ini LED-nya. Merusak LED-nya, saudaraku. LED-nya nggak bisa nyala. Tapi kemudian itu untungnya tidak ada orang yang sampai terluka. Karena itu petirnya masuk. Nah, setelah dibenerin, saudara, ternyata yang rusak itu cuman kabel satu doang di belakang sini. Setelah kabelnya diganti, ya, lalu kemudian diganti, nyala ini, saudara, nyala. Cuman ya begitu, dia jadi agak sedikit cacat. Tapi apakah ini cacat? Enggak, saya bilang, ini bukan cacat. Ini adalah bukti rasa sakit yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Di dalam kehidupan saudara ada titik-titik seperti ini. Dan ketika saya ada di sini menyembah Tuhan, LED-nya nyala semua bersih, tapi kemudian tiba-tiba ada satu begini, saya ingat bagaimana Tuhan meluputkan kami daripada petir. Iya, daripada petir yang masuk ke dalam gereja itu, saudara. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya di sini ini akan menjadi sebuah kesaksian sampai pada akhirnya ini harus kita ganti, ya nanti kita ganti kalau dia sudah mati, saudara. Iya kan, kalau dia sudah mati. Tapi kalau misalnya sebelumnya ini akan menjadi penanda pengingat. Nah, ini buat saya pelajaran. Buat saya ketika kita melihat hal seperti ini, nanti kita melewati suatu permasalahan yang lain di depan, pelajaran ini kita bawa nggak? Pas lagi ada ujian, pelajaran ini kita bawa nggak? Banyak hal, saudara. Banyak hal. Bagaimana caranya Tuhan memberkati? Ketika ini terjadi, ketika kejadian ini terjadi, kita klaim asuransi. Kita klaim asuransi ke MNC waktu itu. Dan MNC itu memberikan pencairan asuransi yang tidak sedikit untuk LED yang rusak ini, padahal rusaknya cuma sedikit dan kita mendapatkan kesaksian dari satu. Jadi pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami adalah pencobaan yang biasa. Ada mujizat, ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Jangan harapkan jalan keluar yang biasa. Saudara tidak menyembah Allah yang sesuai dengan logika saudara. Dia beyond daripada logika saudara. Dia melebihi daripada apa yang mampu kita pikirkan dan bayangkan. Jalan-jalan keluar yang kita bisa pikirkan, itu seperti langit dengan bumi. Jauhnya, saudara. Apa yang kita bisa pikirkan. Kalau minggu kemarin, saudara, kita belajar bahwa, minggu kemarin kalau saudara hadir, kita belajar bahwa persiapan kita tidak akan pernah mendahului rancangan Tuhan. Apapun yang saudara sedang persiapkan di tengah-tengah valley of testing ini, saudara sedang persiapkan apapun di tengah lembah pencobaan ini, tidak akan pernah mendahului rancangan Tuhan. Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah menyelesaikan semua, saudara tinggal menjalankannya. Saudara setuju nggak? Saudara setuju nggak? Dia sudah selesaikan hari ini sampai jam 00.00 nanti,
Kita cuma jalanin hari ini. Dia sudah menyelesaikan hari ini untuk kita jalani. Untuk kita jalani. Saudaraku, saya kemarin kasih contoh adalah Gideon. Gideon bertempur dengan bangsa Amalek, di mana dia harus menyerang dan mengalahkan, saudaraku. Dia cuma bawa 300. Dia cuma bawa 300. Awalnya dia bawa 33.000. Tapi berkurang sisa 300, saudaraku. Tapi Gideon pikir dia sedang mempersiapkan pasukan untuk berperang, tapi sebenarnya Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan cuma butuh Gideon untuk bergerak, dan dia mulai merebut kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan juga butuhkan kita di valley of testing ini, saudaraku, di valley of testing untuk kita bergerak. Dan kita merebut kemenangan yang Tuhan sudah siapkan, yang mengerti katakan amin. Persiapan saudara itu bukan yang membuat saudara menang, yang mengerti katakan amin. Apapun persiapan saudara. Saudara boleh pintar, saudara boleh hebat, saudara boleh skillful, saudara boleh punya sumber daya yang banyak. Persiapanmu tidak akan membuat saudara menang. Tapi ketika saudara andalkan Tuhan di tengah testing ini, Dia yang sudah menyiapkan kemenangan untuk saudara, saudara cuma berjalan dan merebutnya. Saya banyak ngalamin ini saudara, sorry to say, saya banyak sekali. Dalam banyak meeting penting di dalam kehidupan saya, bahkan meeting-meeting yang harus saya pergumulkan 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, bahkan banyak waktu yang saya gunakan untuk khawatirkan terhadap beberapa meeting penting dalam kehidupan saya. Saudara tahu? Saya pergumulkan, saya persiapkan bagaimana kalau ini terjadi, bagaimana kalau itu terjadi, apa yang saya harus jawab, apa yang saya harus lakukan, dan lain-lain. Tapi saudara tahu, yang terjadi adalah ketika kita menyerahkan semua apa yang kita mau lakukan kepada Tuhan, yang saya alami beberapa meeting penting dalam kehidupan saya, ketika saya bertemu dengan seseorang yang saya mau lakukan, ataupun saya mau berbicara seperti itu, pada saat itu pembicaraannya terjadi 1 kali, one shot, dan semuanya selesai dengan baik. Itu juga agak suatu hal yang di luar daripada logika saya. Saya pikir sudah begini aja. Karena gini saudaraku, karena apa yang saya alami selama ini adalah Tuhan itu selalu menggunakan persiapan kita, yes, di tengah-tengah testing itu, tapi Dia punya kedaulatan yang Dia akan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan itu selalu sudah bernegosiasi dengan jawaban doa saudara. Dia sudah bernegosiasi dan Dia sudah menyatakan kedaulatannya di dalam jawaban doa saudara. Tapi kemudian kita harus bergerak, saudara. Kita harus bergerak dan kita harus ambil kemenangan yang daripada Tuhan. Tekanan, ujian, masalah itu pasti datang. Tekanan, testing, tribulation itu adalah suatu hal yang pasti di dalam kehidupan setiap orang percaya. Firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Kita nggak bisa menghindar daripada itu, saudara. Kita nggak bisa menghindar dari tekanan, masalah, pencobaan. Ada di sini yang hidupnya bebas dari masalah? Boleh angkat tangan saudara? Ada yang bebas dari masalah, bebas dari tekanan, dan lain-lain? Nggak ada? Ada di sini yang mungkin banyak tekanan? Banyak masalah, apalagi kemarin IHSG sampai crash dan lain-lain, saudaraku, ya. Banyak sekali tekanan ekonomi, tekanan sampai ada yang mau perang di antara negara-negara. Jadi tekanan, masalah, problem itu pasti terjadi. Dan saya kok merasa seperti ini, kalau misalnya gereja itu hanya mengajarkan berkat dan tidak mengajari bagaimana bertahan di tengah badai. Bagaimana mengandalkan Tuhan di tengah masalah. Tidak mengajarkan seperti itu seperti kayak perguruan silat yang ngajarin mukul tapi lupa ngajarin nangkis, saudara. Dia ngajarin mukul, jurusnya banyak tapi lupa ngajarin nangkis. Untuk kita berpikir bahwa tidak akan ada badai yang datang dalam kehidupan kita, itu suatu hal yang mustahil. Kita harapkan bahwa kita masuk kelas ini, kelas badai, tekanan, ataupun apapun itu, kita pulang bawa pelajarannya. Semakin besar ujianmu, semakin terlatih kehidupan saudara. Semakin besar ujianmu, semakin dahsyat pertolongan Tuhan. Semakin besar ujian saudara, semakin dahsyat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan saudara.
Tapi ada kelas yang mesti saudara lewati. Ada rasa sakit yang mesti saudara lewati bersama dengan Tuhan di dalam pencobaan. Jangan batasi waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Masalahnya manusia itu suka ngatur waktunya. Tuhan, aku gak bisa lebih daripada 1 tahun ini, 2 bulan ini, 6 bulan atau aku pecah Tuhan. 1 tahun atau aku meninggalkan Engkau Tuhan. Aku harus lihat jawaban daripada Tuhan. Saya cuma mau bilang, jangan batasin waktunya Tuhan. Dia tahu waktu yang terbaik di dalam kehidupan. Di dalam kehidupan setiap kita, saudaraku. Saya mendapatkan kata-kata sebenarnya. The pain God's allow in your life will never be greater than the purpose He prepares. Bahwa saudaraku, rasa sakit yang Dia izinkan untuk kita alami tidak lebih besar daripada tujuan yang Dia sudah tetapkan di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Coba tampilkan slide-nya. Tampilkan slide-nya. Kita lihat di dalam satu ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus di penjara Roma, saudaraku. Ada kemuliaan yang besar dari setiap proses yang kita alami. Ada kemuliaan yang besar selalu, saudaraku, untuk setiap proses yang kita alami. Filipi 4 ayat 4 dikatakan seperti ini. Baca sama-sama. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di tengah kondisi ini, Rasul Paulus harusnya dia bersungut-sungut. Karena dia lagi di penjara, saudaraku. Seharusnya dia lagi dalam kondisi di mana dia tertekan dan putus asa. Tapi memang di dalam kehidupan setiap orang percaya itu selalu harus terjadi sebuah namanya anomali, katakan anomali. Anomali itu adalah sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi, apa yang biasanya terjadi, apa yang seharusnya keluar dari dalam kehidupan kita. Ada anomali. Nih, Rasul Paulus juga ngomong seperti ini. Ayat 11, coba tolong. Ayat 11 ini. Saya mau ini jadi ayat jangkar kita di dalam Valley of Testing. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dalam segala hal, segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik itu kelaparan, baik itu kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Tapi dalam bahasa Inggris, saya tertarik dengan terjemahan The Message. Dia katakan seperti ini. I'm just happy with little as with much. With much as with little. For being happy whether full of hungry, hands full of hands empty. Ayat 13. Dia dikatakan seperti ini, saudaraku. Dia menemukan sebuah resep. I found the recipe. Di dalam terjemahan the Message dia katakan, I have found the recipe. Rasul Paulus sudah menemukan sebuah resep. Katakan resep. Resep kehidupan, saudaraku. Bagaimana kita bisa bersukacita di tengah valley of testing, di tengah pencobaan yang kita alami. Nah, resep kehidupan kita itu penting. Nah, apa sekarang yang terjadi di dalam resep kehidupan kita? Apakah resep kehidupan kita itu bisa memuliakan Tuhan? Apakah resep kehidupan kita yang selama ini kita pakai, saudaraku, itu akan mendefinisikan keberartian kehidupan kita? Nah, resep kehidupan kita penting. Rasul Paulus sudah menemukan resepnya, saudaraku. Karena resep ini akan menentukan apa yang kita masukkan di dalam kehidupan kita. Dan ketika resep itu sudah kita kunci di dalam hati dan pikiran kita, maka kehidupan kita akan mengejar hal tersebut. Setuju atau tidak? Resep kehidupan kita, kalau kita sudah percaya, kita akan mengejar hal tersebut. Saudara setuju? Oke? Iya kan? Nah, saudaraku, satu kali saya lihat kemasan daripada sebuah sabun. Coba tampilkan gambar sabunnya. Nah, ini adalah sebuah sabun Palmolive, by the way, ya. Dan dia tulis satu hal yang sangat baik yang saya lihat di sini. Di sini dia kasih tunjuk
adalah isi-isi daripada sabun ini. Tapi dia tulis kata-kata ini saudaraku, dan ini kena di dalam hati saya dan Tuhan berbicara melalui kata-kata ini. Dikatakan seperti ini, what we leave out is as important as what we put in. Apa yang tidak kami masukkan di dalam sabun ini, itu sama pentingnya dengan apa yang kami masukkan di dalam sabun ini. Ada beberapa dari kita yang melihat sesuatu yang kita masukkan dalam kehidupan kita, itu lebih penting daripada apa yang kita jaga untuk tidak masuk di dalam kehidupan kita. Saudaraku, padahal sebenarnya banyak hal yang bahaya, itu kita terlanjur masukkan, jadikan resep di dalam kehidupan kita. Palmolive aja tahu bahwa dia tulis begini, dia tulis what we leave out. Yang kita tidak masukkan adalah kita tidak masukkan alkohol, kita tidak masukkan paraben dan segala sesuatu, karena itu bahaya loh buat kulit Anda. Kalau saudara pakai sabun ini itu jadi bahaya. Tapi saudaraku, kita banyak hal yang kita tidak jaga untuk tidak masuk dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita seharusnya tidak menjadi resep daripada kehidupan kita, tapi kita masukkan jadi resep. Sekarang hari ini saya ajak kita semuanya berpikir, apa resep kehidupan saudara? Apakah saudaraku, takut akan Tuhan itu saudara jadikan resep kehidupan saudara? Apakah saudaraku, tujuan Tuhan itu saudara jadikan resep sehingga kehidupan saudara mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara? Apakah yaitu saudaraku, kehidupan menjadi berkat, memberi itu lebih baik daripada menerima, itu saudara jadikan resep di dalam kehidupan saudara? Apakah mencari Tuhan itu saudara jadikan resep di dalam kehidupan saudara? Takutnya kita salah masukin resep, kita kejar sesuatu yang sia-sia. Kita mengejar sesuatu yang tidak bisa mencintai kehidupan kita kembali. Kristus itu mengasihi kehidupan saudara. Ketika saudaraku, Rasul Paulus ini menerangkan tentang resep kehidupan ini, dia menerangkan ini, aku tahu resepnya. Untuk bisa menjadi bahagia di tengah kelimpahan ataupun kekurangan. Resepnya apa? Ayat 13. Ayat 13 dikatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Dalam satu terjemahan dikatakan seperti ini. Apapun yang saya punya, dimanapun saya ditempatkan, saya pasti mampu melewatinya dalam Dia yang memberikan kekuatan dan menciptakan saya. Rasul Paulus nggak bilang begini, perkara-perkara tertentu saya bisa lewati bersama dengan Dia. Perkara-perkara tertentu saya bisa lewati dengan Dia. Dia bilangnya segala perkara, saudaraku. Ini adalah sebuah resep di dalam kehidupan kita. Semua perkara Tuhan sudah siapkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan di dalam, kan kita perlu tahu bahwa Rasul Paulusnya menulis 13 kitab perjanjian baru, saudaraku. Dia banyak mengalami tekanan. Dia dipenjara berkali-kali. Dia dipukul, dirajam. Dirajam batu, saudara. Bukan dirajam klepon, saudara. Ya kan, kalau dirajam bakso gitu kan mungkin masih enak ya, tinggal hap gitu. Ya kan, tapi kalau ini dirajam batu, dia sampai harus kapalnya karam berkali-kali. Ya, kapalnya karam berkali-kali. Dia sampai mau digigit ular berbisa di Malta. Tapi dia nggak mati. Tujuan semua rasa sakit yang saudara lewati dan saya adalah untuk memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Titik. Hidup saudara menjadi kesaksian bagi orang banyak, saudaraku. Jadi ketika Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kelebihan ataupun kekurangan dan kelebihan dikatakan. Aku tahu apa itu kelimpahan maupun kekurangan. Saudaraku, kekurangan ini bukan cuman kekurangan mengenai, kalau kita pikirkan bukan cuman kekurangan mengenai keuangan. Tapi di sini menggunakan kata-kata yaitu tapeino. Coba next. Tapeino ini adalah, saudara, kekurangan ini dikatakan bukan cuman masalah sumber daya keuangan, saudara. Mungkin kalau dalam bayangan kita cuman kita pikirin duit. Tapi arti kata daripada kekurangan ini artinya adalah direndahkan. Saudara pernah direndahkan di tempat ini? Saudara pernah dianggap sepele? Saudara pernah dianggap tidak berarti? Tapeino juga nih bisa berarti betrayal. Saudara sudah sudah dihianati. Saudara dihianati oleh orang yang saudara percayai. Atau juga bisa
berarti bahwa saudara sedang tertekan atau depresi. Kalau di sini tulisannya ditindih sampai remuk. Coba saudara bayangin. Ditindih oleh permasalahan sampai remuk. Jadi Rasul Paulus sih nggak main-main kalau dia bilang bahwa aku tahu apa itu kekurangan. Tapi dia kasih resepnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia ditindih sampai remuk, saudara. Apa yang sedang menindih kehidupan saudara? Apa yang sedang mencobai kehidupan saudara? Apa yang sedang mengambil sesuatu yang berharga dari dalam kehidupan saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, jadi Rasul Paulus kalau dia lagi bilang seperti ini, dia sudah melewati banyak hal. Dia pernah ditindih sampai remuk, dia pernah tidak dianggap, direndahkan, masuk ke penjara. Saya ingat banyak momen-momen di mana mengalami tidak dianggap, direndahkan, dan lain-lain. Tapi saya tidak mau momen-momen seperti itu jadi suatu momen yang mendefinisikan kehidupan kita. Tadi saudaraku, jangan biarkan kehidupan saudara, itu saudara simpulkan dengan satu bab di dalam kehidupan saudara. Kita semua pernah gagal. Amin. Iya kan, kita semua pernah gagal. Tapi Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan di dalam kehidupan kita. Dia selalu mau kita untuk melangkah maju. Dan merebut kemenangan yang daripada Tuhan. Dan di situ ada kekurangan ataupun kelebihan. Kalau kelebihan saya nggak usah terlalu banyak sampaikan lah. Saudara pasti bisa paham. Di sini menggunakan, yaitu saudaraku, kata-kata perisio. Perisio itu dia dikatakan meningkat dalam jumlah. Meningkat, ada abundance, melimpah saudaraku. Mungkin sumber daya saudara melimpah, mungkin dampak saudara menjadi lebih besar. Saudaraku, overflow. Akhirnya kehidupan saudara mulai seperti mata air yang keluar. Saudara, jadi Rasul Paulus pernah mengalami dua hal ini. Tapi kita hari ini dalam Valley of Testing, kita mau bilang bahwa untuk mencapai tujuan Tuhan, saudara bisa berada di sebuah lembah, bisa juga berada di sebuah puncak gunung. Dan dua-dua hal itu pasti bisa terjadi. Nah sekarang saudaraku, yang perlu kita tanyakan di dalam kehidupan kita, apa yang kita percayai tentang lembah dan puncak di dalam kehidupan kita? Apa yang kita percayai? Apa yang menjadi pemikiran kita tentang sebuah lembah dan puncak di dalam kehidupan kita? Apakah ini adalah sebuah tujuan? Kalau kini kita percaya sebagai sebuah tujuan, saudaraku, maka dalam suatu titik dalam kehidupan kita, kita akan berhenti di antara salah satunya. Saudara, kalau sudah mencapai puncak dalam kehidupan saudara, oh, ini adalah titik di mana saya akan berhenti. Tapi begitupun lembah. Tapi apakah kita percaya itu sebagai sebuah tujuan? Bukan, saudara. Dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, lembah dan puncak itu hanya adalah sebuah perjalanan yang kita lewati. Lembah dan puncak dua-duanya adalah kelas. Ada orang-orang yang mendapatkan pelajaran ketika dia diberkati. Ada orang-orang yang mendapatkan pelajaran lebih ketika dia dalam kesulitan. Tapi ketika saudara masuk di dalam sebuah kelasnya Tuhan, saudara jangan pernah mau keluar daripada kelas itu atau menyelesaikan kelas itu secara prematur. Ketika tujuan Tuhan belum terlaksana, pelajarannya belum saudara dapatkan, jangan pernah saudara mau keluar, saudaraku. Saya cuma bertugas hari ini untuk mengingatkan kepada saudara bahwa semua tekanan di dalam kehidupan saudara itu ada pelajaran daripada Tuhan. Dan saudara bisa menemukan Tuhan di situ. Saudara bisa menemukan pribadi Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang akan terlaksana melalui rasa sakit itu. Saya bertugas, saudaraku, untuk menyampaikan itu. Mungkin ada daripada saudara yang sedang melewati rasa sakit itu bersama dengan Tuhan. Saya mau bilang ujung-ujungnya pasti indah. Iya, saudaraku, pasti ada kemenangan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah, tekanan, problem, itu sama dengan kelas. Kelas didesain untuk melatih, untuk mengajari. Tidak ada kelas yang didesain untuk menghancurkan. Tidak ada. Saudara mau berpikir bahwa Tuhan yang begitu indah, begitu baik, begitu berdaulat dan mengasihi saudara dan saya, dia berniat untuk membiarkan pencobaan itu terjadi untuk menghancurkan kehidupan kita. Coba pikir lagi. Coba pikir lagi, saudaraku. Dia mau untuk melatih kehidupan saudara dan saya. Nah, sikap apa sih yang kita harus punya? Yang pertama, rejoice. Tadi, bersukacitalah. Rejoice.
Kita harus punya suatu sikap bersuka cita di tengah valley of testing. Saudara bisa melewati pencobaan ini dengan bersungut-sungut atau saudara bisa rejoice. Saudara bisa bersuka cita. Coba, next. Kita lihat Yakobus 1 ayat 2 dikatakan seperti ini. Saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan ketika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Consider as a pure joy. Consider loh, consider. Coba, kalau kita mau percaya bahwa pencobaan itu adalah sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita, itu kita bisa melewatinya itu dengan ucapan syukur, saudaraku. Karena apa dikatakan? Sebab kamu tahu bahwa itu adalah ujian terhadap imanmu yang menghasilkan ketekunan. Jadi pencobaan itu adalah ujian terhadap iman saudara. Masuk kelas, iman saudara masuk kelas, ada ujian. Dan dihasilkan apa saudara? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini, perseverance must finish its work, that you may be mature and complete. Ketika saudara punya ketekunan, saudara punya tahan uji, saudara menjadi dewasa, saudara menjadi komplit, dan saudara nggak kekurangan apapun. Saudara, itu adalah ujian terhadap imanmu. Sebab saudara kayak gini, masalah itu sebenarnya netral di dalam kehidupan kita. Setiap masalah, setiap situasi itu sebenarnya netral. The way you see the problem is the real problem. Cara kita melihat masalah itu sebenarnya adalah masalah yang sebenarnya, saudara. Bagaimana angle kita melihat masalah. Di sini Rasul Paulus ngajakin, hey, kalau ada masalah, anggap ini sebagai sebuah kebahagiaan. Rasul Paulus tadi dia bilang, ini adalah suatu kebahagiaan, saudaraku. Kalau saudara lagi diuji, jangan minta kelasnya cepat selesai. Jangan tinggalkan kelasnya. Dunia aja tahu, next. Dunia tahu seperti ini. Problem cannot be solved at the same level of thinking that created them. Ini seorang pemikir, namanya Einstein. Dia katakan, masalah itu tidak pernah bisa dipecahkan dengan level pemikiran yang sama, tempat masalah itu diciptakan. Kita butuh iman, saudaraku. Kalau saudara menghadapi masalah hari-hari ini, jangan berusaha untuk pecahkan dengan pemikiranmu. Dunia aja tahu. Kita butuh iman. Kita butuh Tuhan untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi seperti Rasul Paulus, saudaraku, dia berkata bahwa nggak ada mustahil buat Tuhan. Segala perkara saya bisa lewati bersama dengan Dia. Bawa sini, apa aja? Apa aja? Anything, kata Rasul Paulus. Kalau saya boleh pakai kata-kata sehari-hari, bawa sinilah. Udah apa aja lah. Mau itu di kapal karam, mau itu di penjara, mau itu di persekusi, atau bawa sinilah. Rasul Paulus katakan seperti itu. Ya kan? Aku akan lewati bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, Rok Tenggarong, apakah hari-hari ini pola pikir saudara mengikuti iman saudara, atau iman kita yang mengikuti pola pikir kita? Kalau hari ini iman kita mengikuti pola pikir kita, saudaraku, bertobatlah. Kita sama-sama bertobat. Banyak hal dalam kehidupan kita yang kita mau tetap ada di dalam pola pikir kita. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita nggak izinkan Tuhan untuk berkarya lebih, saudaraku. Apalagi di area permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, yang area sini boleh, yang area sini jangan. Area sini biar saya aja yang beresin. Sebab saya punya pengalaman. Di tengah lembah, saudaraku, apa yang harus kita lakukan tadi? Pertama, rejoice, katakan rejoice. Yang kedua, request, saudaraku. Yang kedua adalah minta hikmat. Minta hikmat Tuhan, request. Karena di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, ini rumus, saudaraku. Ini resep. Saudara kalau lewatin masalah, minta hikmat daripada Tuhan. Hikmat asalnya adalah dari roh takut akan Tuhan. Ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, Dia yang akan memberikan kepada kita. Saudaraku, karena di tengah badai, orang susah untuk melihat Tuhan. Jangankan kita.
Petrus saja waktu lagi badai, dia keluar dari perahu, dia sebelum dia mau keluar dari perahu, dia lihat di tengah badai, dia sulit untuk membedakan antara Tuhan, itukah engkau? Atau itu hantu. Itu Petrus, saudara. Dia bisa melihat, dia nggak bisa melihat Tuhan dengan jelas di tengah badai. Kita juga seperti itu. Makanya kita butuh hikmat daripada Tuhan untuk kita menimbang, memutuskan di tengah badai. Karena saudara, kalau kita nggak pakai hikmat daripada Tuhan, keputusan-keputusan terburuk yang bisa keluar daripada kehidupan kita di tengah badai. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah itu, saudaraku, keputusan itu adalah keputusan yang memuliakan Tuhan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dikatakan selanjutnya apa yang sikap kita? Yaitu adalah saudaraku, kita harus tidak ragu melangkah bersama dengan Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 6. Hendaklah ia meminta dalam iman dan jangan bimbang. Jangan bimbang. Di tengah badai kita rumusnya meminta, bersyukur. Setuju nggak? Saudara, suka nggak suka, mau nggak mau, meminta kepada Tuhan. Itu adalah salah satu cara di dalam kerajaan Allah. Mintalah maka kamu akan diberi. Kita meminta, tapi kita bisa meminta dengan ragu. Kita bisa meminta dengan bimbang. Tapi kalau kita punya hikmat daripada, kita akan meminta sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Dan itu akan ada suatu intervensi di dalam kehidupan kita. Kalau kita meminta dengan yakin, dengan iman, kita nggak akan diombang-ambingkan seperti gelombang laut. Gitu saudaraku. Dia dikatakan tidak diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, orang yang diombang-ambingkan dikatakan jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, orang yang mendua hati itu artinya adalah orang yang mengimani sesuatu, tapi dia tidak melakukan apa yang dia imani. Itu mendua hati. Saudara mengimani sesuatu, ya saya dapetin sesuatu daripada Tuhan, saya mendapatkan hikmat daripada Tuhan, tapi saudara nggak mau bergerak. Di tengah valley of testing, di tengah yaitu pencobaan yang saudara alami. Itu mendua hati, jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ayat terakhir, Roma 5 ayat 3-4. Roma 5 ayat 3-4 ya. Oke. Dikatakan apa saudara? Kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Loh Pak, kok bisa di tengah kesengsaraan kok kita disuruh bermegah? Iya saudara, bersaksi dong. Di tengah kesesakan saudara, Tuhan itu adalah penolong di dalam kesesakan dan sangat terbukti. Setuju katakan amin. Sangat terbukti. Saudara punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan di tengah kesesakan saudara. Bersaksi dong, bermegah di dalam kesesakanmu. Bermegah bukan untuk dirimu sendiri, bukan karena saya hebat, saya mampu, tapi oleh karena Tuhan tolong saya. Oleh karena rancangan Tuhan harus terjadi, maka kita, saudaraku, kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Nah, karena apa? Karena dikatakan sekali lagi tadi, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku, jadi hari ini, sebagai akhir daripada khotbah ini, di tengah valley of testing. Kalau saudara ada kesengsaraan, ada tekanan, ada pencobaan, anggap itu sebagai bahan baku. Katakan bahan baku. Anggap itu sebagai sebuah benih, saudaraku. Benih apa? Benih. Jadi kalau saudara dapat masalah, dapat pencobaan, itu adalah benih untuk ketekunan, saudaraku. Itu adalah benih untuk ketekunan. Ketika ketekunan benih itu saudara tabur, saudara kerjakan bersama dengan Tuhan, ketekunan itu menjadi tahan uji. Ketika tahan uji, saudaraku, saudara tabur kembali, saudara lakukan lagi, itu adalah benih untuk pengharapan. Saudaraku, jadi ketika Tuhan membiarkan saudara melewati sebuah pencobaan, jangan anggap itu sebagai sebuah produk akhir. Kesengsaraan itu bukan produk akhir di dalam kehidupan saudara. Itu adalah bahan baku. Kesengsaraan adalah bahan baku yang terbaik daripada pengharapan di dalam Tuhan. Kesengsaraan sekali lagi adalah bahan baku yang terbaik saudaraku untuk pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, jadi
Kalau lagi ada suatu kesengsaraan yang datang di dalam kehidupan saudara, ya, saudara harus bersuka cita. Ketika ada kesengsaraan yang atau pencobaan yang datang dalam kehidupan saudara, Tuhan lagi mau bilang dalam kehidupan saudara, itu yang aku titipkan kepada kamu. Itu adalah benih untuk kamu berharap kepadaku. Benih untuk kamu berharap kepadaku. Itu akan menghasilkan ketekunan. Kalau kamu simpan sendiri, coba contoh. Misalnya kamu simpan sendiri kesengsaraan ini saudara genggam, tidak saudara lepaskan dan saudara tabur dan saudara lakukan bersama dengan Tuhan, kesengsaraan akan tetap menjadi produk kesengsaraan di dalam kehidupan saudara. Tapi firman Tuhan ya dan amin, setuju katakan amin. Firman Tuhan pasti terjadi. Kalau kesengsaraan saudara tabur kembali sebagai benih. Saudara lakukan bersama dengan Tuhan. Saudara andalkan Tuhan. Ketika kesengsaraan ini saudara bilang, ini memang sulit buat saya. Tapi segala perkara akan kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Berjalan terus. Tiba-tiba dia berubah produk. Dia bukan kesengsaraan lagi. Tapi dia dinamakan ketekunan. Ketika dinamakan ketekunan, Tuhan ini berat sekali. Tapi Tuhan di surga bilang, iya memang itu berat. Tapi aku gak pernah lihat kamu lebih dekat kepadaku daripada sekarang. Ya kan? Tapi kemudian ketekunan ini saudara bilang lagi, segala perkara akan kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya jalan lagi. Dia berubah jadi produk lain. Namanya adalah tahan uji, saudara. Begitu juga tahan uji. Ketika saudara andalkan Tuhan, saudara katakan, semua aku bisa lewati bersama dengan Tuhan. Dia jadi pengharapan. Kesengsaraan itu bukan produk akhir. Itu adalah benih daripada pengharapan di dalam Tuhan, saudaraku. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Salah satu definisi daripada pengharapan, itu adalah tersambung dengan tujuan Tuhan. Jadi kalau saudara punya pengharapan di dalam kehidupanmu, sebenarnya kehidupanmu sedang tersambung kembali dengan tujuan Tuhan. Dan pengharapan dikatakan itu sebagai sebuah sauh yang kuat bagi jiwamu. Makanya kita gak terombang-ambing, saudaraku. Saudara bisa melekatkan kehidupan saudara dengan apapun di dunia ini, itu bisa tergoncangkan. Tapi kalau saudara melekatkan kehidupan saudara dengan tujuan Tuhan, yaitu pengharapan yang bahan bakunya adalah kesengsaraan tadi, kehidupan saudara tidak tergoncangkan. Kehidupan saudara tidak tergoncangkan, saudara. Saya undang para pelayan. Jadi saya nggak tahu apa yang sedang saudara lewati. Apapun kesengsaraan dalam bentuk apapun saudara dalam kehidupan saudara. Mungkin di keluarga saudara, keuangan saudara mungkin lagi buruk. Mungkin saudara pernah seperti Rasul Paulus direndahkan. Ataupun difitnah. Saya cuma mau ngingetin. Kesengsaraan itu bukan produk akhir. Rejoice. Bersukacitalah, katakan rejoice. Rejoice. Yang kedua apa? Request. Minta hikmat. Minta hikmat. Yang ketiga, action. Jangan saudara bimbang. Tuhan kasih hikmat. Saudara lakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara. Rejoice. Kalau hari ini saudara, kan emas lagi mahal, berapa juta sekarang emas? Ada yang ngikutin nih. 2,7 juta. Orang mungkin gak kasih emas, tapi kalau misalnya tiba-tiba Tuhan berikan saudara pasir emas, bahan baku dari emas, saudara rejoice gak? Saudara bersuka cita gak? Nah saya mau kasih tahu, kesengsaraan itu adalah bahan baku daripada pengharapan yang membuat kehidupan saudara unshakable. Unshakable, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita harus rejoice saudaraku. Ketika sampai kita mendapatkan kesengsaraan itu kita bilang, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini akan ngajarin saya sesuatu, ini akan membuat kehidupan saya kuat. Dan saudara, saya catat satu lagi untuk kita bawa pulang. Di batas akhir kemampuan kita. Di batas akhir kemampuan kita. Disitulah intervensi Tuhan bekerja. Saudara mau pakai kekuatanmu sampai di detik apa? Saudara bilang, terserah Tuhan. Disitulah Tuhan mulai bekerja, saudara. In the valley of testing. Jangan andalkan kemampuanmu sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan
kekuatan kepadaku. Yang menerima firman Tuhan ini dalam hatinya, berikan sorak-sorai bagi Yesus. Mari sama-sama kita berdiri, saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara semua sudah menerima perjamuan kudus? Kalau ada yang belum terima, boleh dilayani. Saudaraku yang terkasih, mungkin pencobaan yang kita alamin banyak, tekanan yang kita alamin banyak. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita semua. Itu cuman perjalanan. Itu cuman kelas. Berjalan bersama dengan Tuhan. Segala perkara saudara sanggup untuk lewati bersama dengan Tuhan. In Jesus name. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah salah. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Apapun yang saudara lewati hari-hari ini, andalkan Tuhan. Sebab Dia ada bersama dengan saudara di tengah badai itu. Di tengah badai itu. Di tengah itu, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku tahu bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Memuji Tuhan di tengah badai itu indah, saudara. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini menetap di dalam kehidupan saudara. Tuhan, biarlah kiranya perjamuan kudus yang kami akan terima ini sebagai sebuah pengakuan kami bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Bukan masalah kami yang berdaulat, bukan pencobaan kami yang berdaulat, tapi Engkau yang berdaulat melewati segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat tinggi. Roti di tangan kanan kita. Saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, yang kita ucapkan syukur atasnya, itu adalah bukti bahwa Kristus sudah menebus kehidupan saudara dan saya. Dia mengasihi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, kesulitan, kesusahan, tekanan apapun, itu tidak pernah didesain untuk menghancurkan kehidupan saudara. Dia mengasihi kehidupan saudara. Dia mengasihi kehidupan saudara. Terimalah kasihnya melalui roti yang kita angkat tinggi ini. Bukankah roti yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan, saudara. Bapa, ampuni kami kalau kami belum bisa berkata segala perkara. Ampuni kami, Tuhan. Banyak perkara mungkin yang kami sering hadapi sendiri. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan Yesus, ketika ada suatu masalah, tekanan yang terjadi dalam kehidupan kami, ini adalah sebuah bahan baku untuk Engkau menunjukkan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami. Terjadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. This is the recipe. Sama seperti Kristus ketika Dia dari Taman Getsemani. Ketika Dia merasakan takut. Dia adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, saudaraku. Tapi Dia sudah dicobai dan Dia tidak berbuat dosa. Dia katakan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku yang terjadi. Itulah hal yang sama yang mau keluar dari dalam kehidupan kita. Dan cawan yang kita angkat tinggi ini adalah bukti bahwa Dia menuntaskan kehendak Tuhan. Dia mengasihi kehidupan saudara dan saya. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Bersyukur saudaraku. Di tengah badai bersyukur itu indah. Belum selesai badainya, tapi kita bersyukur. Kita bersyukur. Di tengah badai kita katakan kepada apapun yang ada di depan saudara, Engkau tidak berdaulat atas kehidupanku. Tuhan Yesus yang berdaulat atas kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur, bersyukur saudaraku, bersyukur, bersyukur. Bersyukur. Sebab Dia setia, kasih setianya untuk selamanya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Matanya menjelajah dalam kehidupan setiap kita. Menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kekuatan Tuhan turun, hikmat Tuhan turun, sukacita Tuhan turun saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, aku tahu pencobaan kami banyak, tekanan kami banyak, tapi kami tahu siapa yang berjalan bersama dengan kami. Aku tahu siapa yang tidak pernah melepaskan tangan kami melewati segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru atas kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan bekerjalah dalam umat-Mu. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Apapun itu Tuhan, apapun itu Tuhan. Kalau Engkau membiarkan kami melewatinya, Engkau akan bersama dengan kami di tengah badai itu. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami tidak sendirian di tengah badai itu. Engkau akan bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala perkara dapat ku tangguh. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Dalam Dia, katakan sungguh-sungguh saudaraku, katakan sungguh-sungguh. Dia mau menolong saudara, Dia mengasihi saudara. Dia tidak mau menghancurkan kehidupan saudara, Dia mengasihi saudara. Katakan sungguh-sungguh. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Saudara menang bukan oleh karena kekuatanmu. Aku deklarasikan ada kemenangan di dalam kehidupan saudara. Iblis tidak berhak atas kehidupan saudara. Masalahmu bukan yang sedang mendefinisikan kamu. Kekuranganmu tidak sedang mendefinisikan kehidupanmu. Tidak ada chapter di dalam kehidupanmu yang bisa merusak rancangan Tuhan dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah
rancangan Tuhan terjadi sempurna atas kehidupan kita semua. Dan Tuhan, kalau hari-hari ini ada yang sedang dalam pencobaan yang berat, atau kekurangan, ataupun rasa takut, Tuhan, kami hamba-Mu mengangkat tangan. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, Tuhan Yesus. Jikalau itu adalah kehendak-Mu, biarlah terjadi terobosan dengan segera di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami gak mau batasi waktu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu atas kehidupan umat-Mu Tuhan Yesus. Jikalau itu adalah kehendak-Mu, terjadilah terobosan yang segera. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang saat ini sedang bergumul dengan keuangan Tuhan Yesus, berikanlah hikmat untuk pengelolaan. Berikanlah hikmat Tuhan Yesus untuk dapat membuka sesuatu tingkap-tingkap yang baru Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang sedang bergumul dengan keluarga, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa untuk kerukunan, untuk kesatuan hati di dalam keluarga. Ibu dan juga anak, ataupun suami dan istri, ataupun juga mertua dan menantu, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ada kerukunan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan bisnis, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka tingkap-tingkap langit untuk curahkan berkat atas segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan Yesus. Sebab kami adalah umat yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ingatlah akan kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu saja Tuhan. Kami gak mau mengandalkan kemampuan kami gak mau mengandalkan manusia. Tapi kami hanya berharap kepada Allah yang hidup. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajah-Nya dan memberikan saudara shalom. Rejoice, rejoice. Di tengah pencobaan saudara, di tengah masalah saudara, di tengah kekurangan saudara, rejoice. Request, minta hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah hikmat itu turun, melimpah di dalam kehidupan saudara. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu yang akan menjaga kehidupan saudara. Kedua tangan saudara dibuat berhasil dan beruntung. Biarlah kedua tangan saudara menghasilkan perkara-perkara ilahi yang akan memuliakan Tuhan, menjadi jawaban di luar sana. Dan kiranya orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saudara. Dan kiranya saudara terhitung sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan, sebab oleh pekerjaan kedua tangan saudara. Terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Terimalah berkat yang terbaik dalam semua area kehidupan saudara. Semua yang sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama kita sorak-soraikan, haleluya, haleluya, rejoice, rejoice, rejoice di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.